Dan dalam situasi saat ini khususnya, saya juga menghimbau kita untuk banyak-banyak berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengoreksi diri bahwa mudah dalam kehidupan ini bagi Allah untuk memberikan banyak jalan-jalan kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Anda yang setiap hari mungkin berpikir menumpuk kekayaan, ternyata dengan satu virus kecil ini yang bahkan tak nampak dalam kasat mata kita, sehari bisa kehilangan miliaran, bahkan triliunan, bahkan macam-macam. Artinya, memang satu masa semua itu akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah. Ya, kita tidak bawa apapun. Dan banyak hikmah kalau kita ingin dapatkan. Tapi hikmah terbaik adalah bagaimana kita bisa bersatu, membangun sinergi yang baik, membawa nilai-nilai kebaikan. Saya melihat kadang ada yang lebih bahaya daripada corona, daripada virus COVID-19, yaitu virus hoax, ya, virus pertengkaran, virus perselisihan. Ya, sudah tahu kita sedang dalam keadaan sulit, masih bertengkar juga, masih bikin hoax juga, ya, masih saling menyalahkan juga. Ya, kapan kita bisa membangun diri lebih baik? Kalau kita nggak mampu melewati yang kecil, bagaimana kita menjadi bangsa yang besar? Ya, karena itu mari kita bersatu dalam kebaikan. Dan alhamdulillah, saya telah sampaikan juga, sudah ada bimbingan dari Fatwa MUI, juga beberapa sudah merespon. Tapi saya ingin mengingatkan satu yang sangat penting. Sekalipun di satu daerah yang datanya sudah kita bisa akses, ya, daerahnya merah, ya, sudah terkontaminasi dan sebagainya, sampai kemungkinan juga bahkan mungkin sudah diambil keputusan untuk menutup, ya, sementara masjid sebagai tempat untuk beribadah berjamaah, baik Jumatan ataupun rutin. Tapi saran saya begini, azan itu tetap berkumandang, ya, walaupun sholat berjamaahnya tidak ditunaikan di masjid. Di berjamaah itu bisa ditunaikan di rumah dengan keluarga, bisa. Ini kesempatan, ya, para ayah menjadi imam yang jarang juga pulang ke rumah jadi imam, tapi tetap azan dikumandangkan. Dan boleh nanti salah satu lafadznya yaitu ditambahkan dengan kalimat, ya, as-salatu fi rihalik, ya, jadi azan tetap berkumandang karena azan itu syiar. Dan ingat, seperti yang saya sampaikan, dalam situasi yang tidak normal, hal yang kita kerjakan, ya, di rumah pun dalam keadaan darurat itu sama nilainya dengan kebiasaan kita saat kita terbiasa ke masjid. Yang salah itu yang tidak sholat. Jadi jangan sampai masjidnya sementara tidak difungsikan, ya, tapi adzannya tidak berkumandang. Jadi tetap saya mengusulkan, bahkan menyarankan adzan tetap berkumandang sebagai penanda waktu sholat telah tiba. Syiarnya tetap ada dan orang di rumah tahu kapan waktunya sholat. Ya, kalau Anda tidak adzan dari masjid, ya bagaimana orang tahu di rumah kapan waktunya sholat? Hanya kegiatan berjamaahnya barangkali dialihkan ke rumah masing-masing. Kemudian ada redaksi-redaksi yang secara fikih menurut saya itu mesti juga dikoreksi, ya, diluruskan, dibenarkan. Nah, seperti misalnya kita menunda sholat Jumat, ya, sholat nggak bisa ditunda. Ya, tapi kalau dialihkan ke dalam bentuk sholat yang lain bisa. Ya, kita sementara tutup masjid, kita tunda dulu sholat Jumat minggu depan. Nah, ini bukan menunda, karena sholat itu sifatnya bukan ditunda. Kalau Jumatan nggak dikerjakan, artinya Jumat yang nggak dikerjakan ganti dengan zuhur. Jadi kita bisa katakan untuk Jumat ini misalnya di satu kota tertentu, ya, dialihkan dulu ibadahnya ke zuhur, masjidnya tidak difungsikan. Nanti insya Allah beberapa pekan ke depan kita akan hadirkan kembali. Dan kita dukung, ya, hindari celaan, kita support semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dengan itu insya Allah wabah ini akan segera berlalu dan hikmahnya akan nampak dari situasi ini. Apakah memang kita termasuk orang baik atau memang orientasi hidup kita belum berubah, ya. Jadi ada memang orang yang, ya, kita doakan jadi lebih baik, dan kita jangan mencari narasi-narasi yang buruk di saat-saat yang sulit saat ini.